Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak-anak? Hari ini ada yang tidak masuk? Oke, bagus. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep penawaran, yaitu meliputi pengertian, faktor penyebab, hukum dan kurva penawaran. Sebelumnya ini ada yang udah tahu tentang penawaran? Oke, jadi penawaran itu ialah penawaran atau suplai dalam ilmu ekonomi didefinisikan sebagai jumlah barang atau jasa yang tersedia dan mampu ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Penawaran juga mencerminkan kuantitas barang yang tersedia untuk dijual di pasar, sehingga jika tidak ada penawaran, maka tidak ada proses transaksi jual beli. Sebelum kita ini masuk ada tujuan dari pembelajaran ini, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian penawaran dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Dan yang ketiga, peserta didik memahami tentang hukum dan kurva penawaran. Oke, selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama itu harga barang itu sendiri. Harga barang itu sangat mempengaruhi penawaran. Ketika harga naik, penawaran itu akan meningkat dikarenakan produsen akan mengincar margin keuntungan yang lebih besar. Nah, ketika harga barang itu turun, produsen cenderung akan menurunkan jumlah barang yang dijual. Nah, yang selanjutnya itu biaya produksi. Nah, biaya produksi ini seperti biaya operasional, tenaga kerja itu juga mempengaruhi penawaran. Nah, ketika biaya produksi ini sangat tinggi, produsen akan cenderung mengurangi jumlah barang yang akan dibuat dan ditawarkan di pasar. Nah, ketika biaya produksi ini turun, jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen akan meningkat dikarenakan produsen itu bisa memperoleh keuntungan dengan mengeluarkan biaya produksi yang sedikit. Nah, yang ketiga itu kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah seperti subsidi, pajak itu juga mempengaruhi penawaran. Ketika pajak naik itu, produsen tuh jadi mengurangi jumlah yang diproduksinya. Soalnya itu dengan pajak yang tinggi kan jadi naik ke biaya produksi tadi. Sedangkan ketika produsen dapat subsidi, nah mereka akan meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan di pasar. Yang keempat, jumlah produsen. Jumlah produsen ini sangat mempengaruhi. Misalnya jumlah produsen barang A nih banyak tuh. Jadi yang barang yang ditawarkan di pasar tuh jadi dia banyak dari berbagai macam rentang harga, misalnya dari harga 10.000, 20.000, 30.000 seperti itu. Nah, ketika jumlah produsen sedikit terhadap barang tersebut, harganya itu akan naik kan, soalnya misalnya barang itu tuh sangat dibutuhkan, cuman produsen tadi tuh sedikit, jadi terjadi kelangkaan. Nah, kelangkaan itu yang menyebabkan harganya naik. Yang terakhir itu ekspektasi harga di masa depan. Jadi ketika misalnya produsen berekspektasi, misalnya memperkirakan harga kedepannya itu akan naik, misalnya harga beras dari 12.000 jadi misalnya bulan depan jadi 14.000, 15.000. Nah, produsen tersebut tuh jadi dia cenderung nahan stok buat ini dijual ketika harganya tinggi agar mendapatkan keuntungan yang lebih. Nah, ketika dia memperkirakan harga kedepannya akan turun, nah produsen tuh akan cepat-cepat dia menjual, soalnya mengejar keuntungan tadi. Ketika lambat jual, dia akan rugi kan. Misalnya dia modalnya lah besar,
tapi jualnya jual rugi. Nah, jadi dia kurang gitu ya. Oke, sampai sini ada yang nak ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Oke, yang selanjutnya itu hukum penawaran. Hukum penawaran itu berbunyi, jika harga suatu barang naik, maka jumlah yang ditawarkan akan bertambah. Dan sebaliknya, jika harga turun, jumlah barang yang akan ditawarkan juga akan berkurang. Ceteris paribus, faktor yang lain dianggap tetap. Hukum penawaran menunjukkan hubungan positif searah antara harga dan jumlah penawaran. Berbeda dengan hukum permintaan yang bersifat negatif atau tidak searah. Oke, yang selanjutnya tentang kurva penawaran. Kurva penawaran merupakan grafik yang menunjukkan perilaku produsen dalam pasar. Sumbu vertikal atau Y menunjukkan harga barang, sedangkan sumbu X menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan. Bentuk kurva yang menanjak menggambarkan hukum penawaran. Ketika harga naik, produsen terdorong akan menambah jumlah barang yang mereka jual. Dan sebaliknya jika harga turun, penawaran akan berkurang. Nah, ini adalah contoh kurva penawaran dari rentang harga 10.000. Jumlah barang yang ditawarkan tuh 10. Ketika harga 20.000, jumlah yang ditawarkan 15. Itu akan naik-naik terus. Berbanding dengan kurva permintaan. Kalau kurva permintaan itu dia dari harga yang tertinggi dia jadi turun di sini. Jadi ketika harga 50.000, dia permintaannya 10. Nah, ketika harga 40.000 dia 15, meningkat-meningkat, jadi dia berbanding terbalik dengan kurva ini. Kalau penawaran dia ke sini, kalau permintaan dia ke sini. Jadi Nah, yang di tengah-tengah ini keseimbangannya antara permintaan dan penawaran. Nah, jadi itu tuh konstan stabil, misalnya harga ini nih tetap ada yang beli dan ada yang jual gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi dapat kita itu tadi, kalau penawaran itu lebih berfokus pada produsen. Nah, kalau permintaan itu dari ini apa? Dari konsumen. Nah, kita lihat lagi dari ini tadi. Nah, dari yang kelima ini nih, faktor ini sangat mempengaruhi karena dari semua ini nih, ini dia sangat berpengaruh besar dan saling terikat itu. Nah, dari yang penjelasan yang Bapak berikan tadi, ada yang dapat menyimpulkannya? Oh, ya silakan. Izin Pak, sebelumnya izin menyimpulkan terkait materi dari penawaran. Jadi penawaran itu merupakan jumlah atau barang dan jasa yang tersedia dan mampu diproduksi serta dijual oleh produsen pada tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Nah, tentu ada banyak faktor yang mempengaruhi penawaran itu seperti biaya produksi, teknologi, harga barang lain ataupun kebijakan dari pemerintah gitu Pak. Mungkin itu saja yang bisa Ilham simpulkan. Terima kasih pada Ilham ya. Itu jawabannya itu sangat menyimpulkan ya, penjelasan dari Bapak tadi bagus. Ilham ini sangat mengerti dan ini mendengar penjelasannya. Jadi nanti ada tugas yang akan Bapak berikan lewat grup WhatsApp. Itu akan dikerjakan ketika ini
kalian pulang ini dijadikan PR. Minggu depan akan dikumpul. Dan pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang dan ini minggu depan kita akan menjelaskan ini, kita akan membahas materi tentang pasar, dan itu ini apa? Akan ada kuis langsung nanti pada hari itu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Jadi ini ada ininya apa? Ada quotes-nya, yaitu penawaran itu bukan sekedar jumlah barang yang tersedia, melainkan cerminan keputusan produsen menghadapi harga, biaya, teknologi, dan kebijakan. Sekian pembahasan kita pada hari ini. Apabila tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Bapak akan cukupkan. Oke. Terima kasih sebelumnya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.